warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habibana al-Mahbub Al-Habib Ali Sadiq bin Muhammad Sadiq, juga yang sama-sama kita hormati Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad Ali Al-Kaf, juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Munawar, juga yang kami hormati Habib Al-Habib Zaki As-Sagab beserta para guru-guru kita yang hadir, Al-Mukarram Al-Muhtaram Akhidulillah Al-Ustadz Salahuddin, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz, lupa mulu saya namanya dah, Al-Ustadz Jawani, beserta ketua LPM kita yang luar biasa. Beliau tiap malam ya, hampir setiap hari kegiatannya padat di lingkungan Curug. Pak LPM, Pak Jerman Karno dan lain, mudah-mudahan juga beliau sehat selalu, beserta ketua lingkungan RW yang hadir, ada Pak RW Ahmad, ada Pak RW Sapri, para ketua RT yang hadir pada kesempatan kali ini, khusus Sebul Bait Pak RT Jepri, ada juga Pak RT Matsari, ada Pak RT siapa yang tadi di ujung, Pak RT Agus, beserta para asatid yang lainnya, ketua DKM, Musala At-Taubah beserta jajaran, besegenap para asatid wal asatidah, hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tersampaikan panjangan kita bagi Rasulullah Muhammad SAW. Juga guru-guru kita nih, Pak Ustadz Samin, Pak Dirjen ya. Ini waktu udah jam 11, Bu, ini udah malam, ceramahnya gak usah lama. Ibu biasanya suka yang cepet apa yang lama? Bu, biasanya cepet apa lama? Lama. Yang bener apa? 4 jam. 4 jam. Dikit aja, kultum aja dah, nyambung. Malam Jumat kemarin kita sudah bahas asbab riwayat terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, nyambung dalam kitab Dardir fi Qissati Mi'rajin Nabi. Ini kita berada di malam terakhir bulan Rajab. Ada yang sekarang udah masuk malam 1 Sya'ban ya. Nah, ini ada yang baru besok malam ya, genapin bulan Rajab 30 hari. Kalau Sya'ban awalnya juga beda, ntar ujung-ujungnya ke sana Ramadan itu beda lagi, baik. Nah, tentunya di dalam kitab Dardir fi Qissati Mi'rajin Nabi ini dijelaskan bagaimana ketika Nabi melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj itu, Nabi diperlihatkan oleh Allah sesuai dengan ayat yang dibacakan di dalam surat Al-Isra ayat ke-1 itu, ujungnya linuriyahu min ayatina. Allah pengen nunjukin kepada baginda Rasul daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tentang bagaimana tamsil umat baginda Rasul yang Allah perlihatkan lewat peristiwa Mi'rajnya baginda Nabi. Yang pertama, Allah perlihatkan
Ada orang saat Mi'raj Nabi diperlihatkan yazra'un wa yahsulun. Ada orang yang baru nanam, tiba-tiba itu tanaman langsung tumbuh. Bukan cuma langsung tumbuh, langsung gede, langsung berbuah. Ada nggak di sini Bu kira-kira? Ibu baru nanam langsung tumbuh itu pohonan, langsung gede, langsung berbuah. Buahnya bisa langsung dimakan. Enak banget kalau begitu ya. Itu Nabi kemudian nanya, ya Jibril, ini siapa, manhum? Itu umatmu ya Muhammad, yang waktu di dunia orangnya rajin banget sama sedekah. Masya Allah. Ini kan acara kayak begini kalau bukan boleh patungan bukan udah jadi. Bener nggak? Bener nggak Pak RT? Ini pasti ada yang ngasih buat konsumsinya, ada yang ngasih buat minumnya, segala sesuatunya, bener. Orang yang suka sedekah, orang yang suka memberi, itu ditamsilkan, dicontohkan nanti dia mendapatkan keutamaan dari Allah. Itu baru nanam langsung bisa dimakan hasilnya. Kalau tampang-tampang di kita di sini mudah-mudahan orang ahli sedekah semuanya. Amin ya robbal. Amin. Tempo-tempo kadang-kadang ada orang yang romannya kalau buat nyawer menggampang, kalau lempengan buat modal mancing menggampang. Cuman lempengan RT lagi keliling ada baik alasannya. Ada yang modelnya begitu ada. Ada yang modelnya begitu ada. Tempo-tempo kadang-kadang waktu kotak Jumatan lewat ya, itu naruh duit salah naruh, pengen naruh gocengan yang ketaruh duit 50.000, 5 Jumat nyeselnya orang hilang-hilang. Ada orangnya yang nyolek, dibilang Pak, dia ngasih duit supaya taruh ini, ditaruh sama dia. Orang bilangin, Pak itu saya bilangin di Bapak jatuh ya, udah lanjut ditaruh lagi sama dia. Kadang-kadang kita buat keperluan sehari-hari bisa habis 100.000, 200.000, COD-an aja kadang-kadang. Bisa 5 kali balik, bolak-balik buka pintu, tukang paket, bener loh. Cuma kadang-kadang kalau lempengan buat sedekah, Masya Allah. Tapi insya Allah kalau di sini mah ya kelihatan dari mukanya. Ya, muka apa ini? Orang-orang yang ahli sedekah. Amin ya robbal. Ada kelompok manusia Allah perlihatkan kepada baginda Rasul, ada orang yang Allah gede palanya, hancur lebur. Itu polok-poloknya pada ampar-amparan, dibuatin lagi, dihancurin lagi, digedik lagi, Masya Allah, menjerit kesakitan dia, liyadzuqul adab, dia merasakan pedihnya adab yang diberikan oleh Allah. Nabi bertanya, ya Jibril, ini siapa? Ini umatmu ya Muhammad yang waktu di dunia ogah banget sama sujud ya, lempengan lagi sehat, lewat musola mesering, lewat masjid mesering, mampirnya kadang-kadang rada berat. Kadang-kadang kalau lagi ada mardotilah mah, biar kata gerimis hujan gue disamperin, jalan terus ya. Tapi giliran laksanakan ibadah, kadang kakinya kayak ada bandulannya, kadang terasa berat. Orang yang enggan melaksanakan ibadah kepada Allah, berat saat melaksanakan sujud kepada Allah, maka nanti akan mendapatkan adab siksa daripada Allah Subhanahu. Makanya oleh-oleh yang didapat sama Nabi dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kita dianjurkan, diperintahkan melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Apa sih hikmahnya? Gak usah banyak-banyak. Satu, hikmah yang bisa kita ambil dari kita melaksanakan ibadah sholat yang tiap hari kita gawein, yang tiap hari kita kerjain. Sholat ngajarin manusia bahwa manusia kudu pinter-pinter jaga mulut. Apa katanya? Manusia kudu pinter-pinter jaga
Saya tanya, lagi sholat boleh bersuara apa kagak bu? Lagi sholat boleh bersuara enggak bu? Boleh. Nah, kalau kagak boleh itu bagaimana baca Fatihahnya? Ya. Sholat kita boleh bersuara, sholat boleh bicara enggak bu? Kagak boleh. Dengerin pertanyaannya. Kalau tadi boleh bersuara, kalau bicara maka kagak boleh. Ibu baru dapat 1 rakaat, anaknya narik kain, mak minta duit jajan mak. Kalau ibu ngomong tar lu ya bocah, itu batal sholat. Sholat boleh bersuara tapi nggak boleh berbicara. Maksudnya apa? Kalaupun kita berbicara seperlunya, omongan cukup yang bagus-bagus aja. Ya, kalau kira-kira itu omongan bisa merusak silaturahmi, itu omongan nyakitin hati dan perasaan orang lain, mendingan ontong diomong. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat itu bisa mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan kemungkar. Ada nggak orang sholat tapi masih ngomongin orang baik? Ada nggak orang sembahyang tapi masih julid baik julid? Ada. Mana orangnya? Dan terus bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan dari keji dan munkar? Kalau sholat yang dia kerjain, dia amalin apa yang ada di dalam sholat, ngomong seperlunya aja, yang baik-baik aja, ontong segala apa baik diomongin. Itu Ustaz tawan udah malam, orang ini masih ngomong baik gitu. Tawan udah pada capek, pada ngantuk, pada besok pada sekolah ya. Ada yang mau gitu ada. Banyak. Yang kedua, langsung beda singkat. Yang kedua, sholat ngajarin manusia. Jadi manusia itu jangan Dari mana kita bisa tahu orang ketika lagi sujud? Saya mau tanya, saat sujud kira-kira posisi pala sama pantat tinggian mana? Mantap. Saat lagi sujud tinggian pala, tinggian pantat? Mantap. Ibu kira-kira kalau lagi di rumah, lagi di jalanan ada orang nonggengin ibu, marah apa kan? Sewot apa orang? Kesel apa orang? Ibu sembahyang di sop paling belakang, itu barisan semua yang di depan nonggengin ibu, kira-kira marah apa kagak? Marah apa kagak? Agak. Saat lagi sujud, posisi kepala yang paling kita agung-agungin, posisi kepala yang selalu kita hormatin, yang kita rawatin, ya, yang kita bedak-bedakin, yang kita poles onggarari, saat sujud posisi kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Ini ngajarin bahwa di dunia saja nggak ada yang pantas kita sombongin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya harta kaya nggak usah sombong. Nanti saat mati kira-kira ada nggak yang diselipin di kain putih? Nggak ada. Ada apa orang? Agak. Orang yang punya pangkat, kedudukan dan jabatan, saat dia wafat, dia meninggal dunia, mentang-mentang dia mah RT, dia mah nggak pakai kain kapan, dia pakai batik aja dah. Ada nggak yang kayak begitu mungkin? Nggak ada. Nggak ada manusia yang bisa dibanggakan di hadapan Allah kecuali amal ibadah yang pernah dilakukan saat hidup di alam tuh. Makanya jadi orang kita jangan jangan sombong. Ada nggak di sini orang yang hidup nggak butuh orang lain? Sering saya bilang yang kita pakai aja dari ujung pala sampai ujung kaki, mau itu peci, mau baju, mau celana, mau sarung, mau luarnya, dalemannya, semuanya kira-kira kita ngejak dewek apa dikejain sama orang? Yang kita gegares onggarari, yang kita habuk, yang kita makan tiap hari, kira-kira kita ngejak dewek apa dikejain sama orang lain? Dikejain sama orang lain. Semua aktivitas yang kita lakukan ternyata kita sangat bergantung kepada orang lain.
Makanya ulama kita ngajarin lagi hidup aja kita butuh orang lain, apalagi saat kita sudah wafat meninggal dun. Jadi kalau ada orang di dunia sombong, ditegur kagak nengok, dipanggilin kagak mau nyaut, berarti itu orang budek. Orang muda gitu. Ya, coba seandainya orang sombong di dunia nggak mau bergaul sama orang, kira-kira kalau dia mati nanti mandi dewek apa dimandiin? Mandi dewek. Dia pakai kaget kapan dewek apa dipakein? Pakein. Ntar ke kuburan di jalan dewek apa digotongin? Jalan sendiri. Tuh, kita ini hidup butuh orang, lagi hidup aja butuh orang lain, apalagi saat kita wafat meninggal dunia. Kita sangat butuh berharap daripada orang yang hidup, doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi hidup manusia jangan jadi orang yang sombong. Terakhir dah, yang ketiga, sholat ngajarin kita orang ada di masjid, orang ada di musola, semuanya nggak ada yang dibeda-bedain sama Allah. Semua orang ketika masuk masjid kedudukannya di hadapan Allah sama, yang membedakan hanya takwanya kepada Allah. Ada nggak di sini DKM yang ngumumin untuk sembahyang Jumat hari ini yang barisan paling depan khusus lulusan SMA, yang barisan tengah lulusan SMP, yang kagak lulus sekolah di bawah beduk adanya? Ada nggak yang begitu? Kagak ada. Semua manusia di hadapan Allah kagak ada yang beda, semuanya sama. Yang membedakan adalah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, momentum pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan senantiasa ini di akhir bulan Rajab, doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'ana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Kita minta, ya Allah ampuni kami, ya Allah rahmati kami, ya Allah kasihi kami, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di belakang saya nasi udah diberesin, itu ada kode namanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini, tadi kita baca riwayat maulid, mudah-mudahan nambah berkah buat kampung kita. Sesuai dengan doa tadi yang kita baca dalam riwayat maulid, mudah-mudahan kita masuk orang yang berhak bijiwari khairi maqad, nanti mendapatkan tempat di sisi baginda Rasul. Khairu maqad, sebaik-baik tempat adalah kita saat berada di samping baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kealpaan, kehilapan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.